Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Pernahkah kamu merasa hidupmu terasa sempit meski kamu sudah berbuat baik? Mungkin saatnya kamu merenungi siapa sebenarnya yang berhak disebut sebagai orang beriman. Simak kisah turunnya surat Al-Mu'minun, surat yang membuka rahasia tentang siapa hamba yang benar-benar dicintai Allah dan siapa yang hanya mengaku beriman. Awal turunnya di tengah tekanan kaum Quraisy. Surat Al-Mu'minun turun di Makkah pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat mengalami tekanan yang luar biasa. Orang-orang Quraisy mulai menuduh Nabi sebagai tukang sihir, pendusta, bahkan gila. Mereka menghina dan memusuhi setiap orang yang memeluk Islam. Di saat itulah Allah menurunkan surah Al-Mu'minun sebagai penghibur dan penguat hati Rasulullah SAW, sekaligus peringatan keras bagi kaum kafir Quraisy. Surah ini diawali dengan kalimat yang begitu lembut tapi tegas. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1. Kalimat ini turun seperti embun penyejuk di tengah panasnya tekanan dan ejekan. Rasulullah SAW tersenyum saat membacanya di hadapan sahabat. Kalimat itu menjadi tanda bahwa Allah masih bersama mereka, bahwa keimanan bukan sekadar pengakuan, tapi jalan menuju keberuntungan sejati. Tanda-tanda orang beriman sejati. Setelah ayat pertama, Allah menurunkan ayat-ayat berikutnya yang menjelaskan ciri-ciri orang beriman sejati, seolah menjadi cermin bagi setiap muslim. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 2. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 3. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 4. Walladzina hum lifurujihim hafidun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 5. Walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 8. Ketika Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat ini, para sahabat menangis. Mereka sadar menjadi mukmin sejati bukan hanya bersyahadat, tapi juga soal sikap, kesabaran, dan tanggung jawab hati. Turun untuk menegur kaum kafir Quraisy. Namun di tengah kelembutan ayat-ayat awal, surah ini juga memuat peringatan yang keras. Allah menegur orang-orang Quraisy yang sombong dan menolak kebenaran meski sudah melihat tanda-tanda kekuasaannya. Afala yatadzakkaruna annahum khuliqu min nutfah fa idza hum khasimun mubin. Tidakkah mereka ingat bahwa kami menciptakan mereka dari setetes air mani, lalu tiba-tiba mereka menjadi pembantah yang nyata? Quran Surah Al-Mu'minun ayat 13. Ayat ini turun saat para pemuka Quraisy berdebat dengan Nabi, menolak keras konsep hari kebangkitan. Mereka berkata dengan nada sinis, apakah jika kami telah menjadi tanah dan tulang, kami akan dibangkitkan kembali? Maka Allah menegur dengan kalimat tajam ini, menyadarkan bahwa mereka diciptakan dari sesuatu yang hina, tapi justru berani menentang penciptanya. Kisah para rasul sebelum Muhammad SAW. Bagian tengah surat ini menceritakan kisah para nabi terdahulu, Nabi Nuh, Hud, Musa, dan Isa. Allah mengingatkan bahwa para rasul sebelum Muhammad SAW juga pernah ditolak, dihina, bahkan disiksa oleh umatnya. Ketika Rasulullah SAW mendengar ayat-ayat ini, beliau menunduk, meneteskan air mata, seolah Allah ingin berkata, bersabarlah wahai Muhammad, engkau tidak sendiri. Para rasul sebelum engkau pun telah mengalami hal yang sama, tapi akhirnya kebenaranlah yang menang. Sahabat, jika hidupmu sekarang sedang diuji, jangan mundur.
Buka surah Al-Mu'minun ayat 1-11, bacalah dengan hati. Disitulah Allah sedang memanggilmu untuk menjadi salah satu dari mereka yang disebut beruntung. Klik subscribe dan terus dengarkan kisah-kisah Al-Quran yang menyentuh hati. Teguran bagi orang yang lupa akhirat. Di akhir surat, Allah kembali menegaskan bahwa dunia hanyalah permainan sementara, bahwa orang-orang kafir yang menolak kebenaran akan menyesal di hari akhir nanti. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni, hingga apabila kematian datang kepada salah seorang dari mereka, ia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." Quran surah Al-Mu'minun ayat 99. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu hanyalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada alam barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Quran surah Al-Mu'minun ayat 100. Ayat ini menggambarkan penyesalan abadi ketika maut telah datang dan manusia ingin kembali untuk beramal saleh, namun sudah terlambat. Makna besar dari surah Al-Mu'minun. Surah ini bukan hanya penghibur bagi Rasulullah SAW, tapi juga panduan bagi umat Islam sepanjang zaman. Ia mengajarkan bahwa iman sejati adalah kesungguhan hati dalam beramal, bukan hanya ucapan lisan, dan bahwa keberuntungan sejati bukan diukur dari harta, pangkat, atau pujian manusia, tapi dari apakah Allah menilai kita sebagai al-mu'minun yang sejati. Jadilah salah satu dari orang yang disebut dalam ayat pertama surah ini, orang-orang yang beruntung karena imannya. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan agar lebih banyak orang mengenal keindahan Al-Quran. Like, share, dan subscribe agar kita terus bersama menelusuri kisah di balik setiap surat Allah yang penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.